Hasan al-Basri adalah guru sufi yang berasal dari negara Basrah, sebuah kota yang berada di negeri Irak. Kota ini berlokasi di tepi barat Shaf al-Araf, yakni aliran yang mempertemukan muara sungai Tigris dan sungai Efrat. Hasan al-Basri adalah seorang yang khusyuk dalam beribadah, suhud, wara' sedikit dalam tidurnya. Tidak terpengaruh terhadap gemerlap dunia dan tidak suka mengemis atau meminta-minta. Pada suatu ketika Hasan al-Basri berjalan-jalan ke pasar untuk mencari sesuatu. Namun pandangan matanya dikejutkan oleh seorang wanita cantik yang sedang berbelanja di salah satu toko yang ada di pasar tersebut. Lalu Hasan al-Basri terus memandang gadis cantik tersebut, sehingga Hasan al-Basri mulai mendekati gadis cantik tersebut. Namun sebaliknya, sang gadis cantik tersebut justru merasa gelisah saat diperhatikan oleh seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Gadis cantik tersebut mulai membereskan barang belanjaannya, lalu bergegas pergi meninggalkan pasar. Melihat sang gadis cantik tersebut pergi, Hasan al-Basri mulai mengikutinya dari belakang. Di saat yang bersamaan, sang gadis cantik yang diikuti Hasan al-Basri semakin cepat dalam berjalan. Di dalam perjalanannya, secara tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang menghadap Hasan al-Basri, seraya berkata, "Maaf, mengapa Tuan mengikuti saya?" Lalu Hasan al-Basri terkejut, keringat dingin mulai membasahi dahi Hasan al-Basri. Dengan perlahan Hasan al-Basri mengusap dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa, Nona." "Ya udah, jika demikian, tolong jangan ganggu saya lagi," kata sang gadis cantik tersebut. Kemudian gadis tersebut bergegas pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Namun, Hasan al-Basri terus mengikuti langkah gadis cantik tersebut. Sang gadis yang mengetahui hal itu menambah kecepatannya. Merasa kesal dan jengkel, sang gadis cantik kembali menghentikan langkahnya, dan benar saja Hasan al-Basri tetap berada di belakang gadis tersebut. Lalu sang gadis cantik mendekati Hasan al-Basri seraya berkata, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Anda mau dariku? Katakanlah kepadaku, mungkin ada yang bisa kubantu," kata sang gadis itu. Hasan al-Basri kaget dan hanya terdiam saja. Dengan muka agak kemerahan menahan rasa malu, Hasan al-Basri berkata, "Wahai Nona, maafkan aku, saya menyukaimu dari awal saya melihat kamu di pasar." Sang gadis cantik itu pun kaget mendengar pernyataan Hasan al-Basri, kemudian berkata, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu Anda ini siapa?" "Saya Hasan al-Basri," jawabnya. "Tuan Hasan al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukaiku, sedangkan aku tidak mengenal Anda sebelumnya?" tanya sang gadis cantik kepada Hasan al-Basri. "Saya menyukaimu dari awal saya melihatmu, apalagi dengan bola matamu yang indah," kata Hasan al-Basri. "Baiklah Tuan, aku akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi-pagi sekali ke rumahku. Rumahku ada di ujung desa ini," kata sang gadis itu. Keesokan harinya Hasan al-Basri bergegas pergi ke rumah gadis tersebut. Ketika sampai ke rumah sang gadis, Hasan al-Basri disambut dengan hormat dan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilakan Hasan al-Basri untuk duduk dan pelayan menyajikan makanan untuknya, seraya berkata, "Silakan dinikmati Tuan, hidangan yang ada di atas meja itu. Sebentar lagi sang putri akan memenuhi janjinya yang kemarin." Pelayan tersebut lalu meninggalkan Hasan al-Basri dan menuju ke kamar sang gadis tersebut. Tidak lama kemudian, setelah itu pelayan kembali menemui Hasan al-Basri dengan membawa sebuah piring yang ditutupi dengan kain. Setelah membuka kain tersebut, betapa terkejutnya Hasan al-Basri ketika melihat piring yang berisi 2 bola mata lengkap dengan darah segar yang membasahi di setiap sisinya. Merasa tidak percaya, Hasan al-Basri kemudian bergegas mendatangi kamar sang gadis, dan terlihat sang gadis sudah meninggal. Hasan al-Basri kemudian kembali ke rumah dan menangis selama 3 hari 3 malam,
dan menyesali segala perbuatan dan kelemahan imannya. Lalu Hasan al-Basri bertobat kepada Allah untuk tidak lagi menjadi lelaki yang tidak sopan. Pada malam yang ketiga, Hasan al-Basri bermimpi bertemu dengan sang gadis tersebut dan melihat gadis itu telah berada di surga. Lalu Hasan al-Basri berkata, "Wahai wanita solehah, maafkan kesalahanku terhadapmu. Sebetulnya aku telah memaafkanmu sejak dulu dan aku telah mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkanmu," kata wanita itu. Setelah Hasan al-Basri mendengar pengakuan dari wanita itu, Hasan al-Basri meminta nasihat yang baik. Lalu wanita itu berkata, "Dengarlah nasihatku ini. Apabila kamu sendirian, hendaklah kamu berzikir kepada Allah setiap pagi dan petang, mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Hasan al-Basri melaksanakan nasihat wanita tersebut sehingga Hasan al-Basri masyhur dengan ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah serta mendapat derajat yang mulia di sisi Allah serta menjadi wali Allah.